Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adin Saputra. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan pada UMKM franchise Laziato Chicken dan Burger di Cikarang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang dibimbing oleh Ibu Purwanti. Untuk latar belakang mini project ini sendiri, yang pertama, UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang telah menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Nah, salah satu bentuk UMKM modern adalah usaha franchise makanan. Ini seperti makanan cepat saji, ada franchise Laziato. Ini memiliki jaringan mitra yang luas di berbagai daerah termasuk di Cikarang. Nah, tujuan mini project ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan outlet Laziato di Cikarang yang berdasarkan data operasional bulanan guna mengetahui tingkat efisiensi dan profitabilitas usaha. Lalu tujuan analisis itu sendiri yang pertama untuk mengetahui struktur pendapatan dan biaya pada UMKM franchise Laziato. Jadi nanti kita bisa mengetahui nih pendapatannya itu pendapatannya itu berapa dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu apa saja. Nah, lalu dari kita sudah mengetahui itu, kita bisa menghitung laba bersih dan margin keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, menganalisis efisiensi biaya dan potensi pengembangan usaha. Jadi setelah ada data pendapatan, lalu kita bisa mendapatkan data laba bersih dan margin keuntungannya, kita bisa menganalisis apakah usaha ini termasuk efisien atau tidak dan apa yang bisa dikembangkan dari usaha ini. Lalu yang keempat, nanti akan memberikan rekomendasi finansial untuk meningkatkan profitabilitas Laziato di masa mendatang. Nah, metode analisis yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Yang pertama adalah mengidentifikasi sumber pendapatan dan komponen biaya. Ini saya menanyakan kepada karyawan mengenai biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan di sana gitu. Lalu kemudian setelah saya mendapatkan datanya, saya menyusun laporan laba rugi secara sederhana. Setelah disusun, saya hitung margin laba bersih dan presentasi beban usaha tersebut. Lalu menarik interpretasi berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Nah, ini data keuangan yang saya dapatkan, pendapatannya itu sekitar 1.500.000 sampai 2 juta dalam sehari. Kalau di total selama sebulan itu sekitar 52 jutaan lah. Dan biaya bahan baku sebesar 40% itu ada di range 21 juta. Dan ada biaya listrik dan air itu 300.000, biaya sewa tempat itu 1 juta, karena di Cikarang biaya sewa tempatnya itu lumayan mahal ya. Dan gaji karyawan itu untuk 3 orang sebesar 7.500.000, yang mana masing-masing orang digaji sebesar 2.500.000. Dan ada sistem bagi hasil franchise ini sekitar 10% atau 5.250.000 dari pendapatan. Nah, jadi total biayanya itu ada di 35 juta, sehingga mendapatkan laba bersih sekitar 17.450.000. Nah, hasil analisis keuangan yang saya dapatkan, pendapatan bulanannya itu 52.500.000, kemudian total biaya operasional itu 35 juta, laba bersih 17 juta, sehingga margin laba bersihnya berada di 33%. Nah, interpretasi hasilnya, Laziato Fried Chicken ini memiliki profitabilitas yang paling tinggi lah untuk kategori UMKM jika dibandingkan dengan franchise yang lain yang ada di Cikarang. Lalu biaya bahan baku ini merupakan komponen terbesar. Jadi mengeluarkan sekitar dari 60% dari biaya operasional yang ada. Lalu ada beban gaji dan bagi hasil franchise yang masih tergolong wajar lah, masih efisien, dan struktur biaya efisien. Namun karena ini bersifat
hasilnya dari penjualan harian, jumlah pembelian dalam sehari ini akan sangat mempengaruhi jumlah penjualan dalam sehari ini akan sangat mempengaruhi terhadap pendapatan yang ada. Apabila tiba-tiba nggak ada yang beli, kan ini termasuk resiko dalam franchise UMKM ini. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan, usaha Layato ini merupakan UMKM dengan kuliner dengan kinerja keuangan yang sangat baik. Bisa dibilang sangat baik karena laba bersihnya itu sangatlah tinggi. Nah, kemudian margin laba bersihnya itu 33%. Ini menandakan bahwa pengelolaan biaya berjalan dengan optimal. Kemudian laba bersih per bulan sebesar 17 juta. Ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi karena bisa menghasilkan laba bersih yang sebegitu tingginya dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Kemudian ada rekomendasi keuangan yang bisa saya sarankan kepada franchise Layato. Itu yang pertama adalah promosi digital, karena di era sekarang banyak sekali anak-anak muda menggunakan digital. Mereka seringkali melihat promosi-promosi tentu dari sosial media. Nah, ini jadi orang-orang akan tertarik dengan Layato jika bisa memasarkan dengan baik di sosial media. Lalu yang kedua, perencanaan jangka panjang. Jadi laba yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan ini bisa untuk melakukan renovasi, lalu perluasan usaha, dan sebagai dana darurat operasional. Semisal ada sesuatu yang tidak inginkan terjadi, tentu jika punya dana darurat akan lebih baik. Lalu yang ketiga, memberikan insentif karyawan. Jadi perlu memberikan bonus berbasis target penjualan nih. Kalau penjualannya naik dari rata-rata, bisa memberikan bonus kepada karyawan supaya mereka lebih semangat dalam bekerja dan mereka lebih semangat dalam melakukan penjualan dengan baik. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.